Hari ini saya akan khotbahkan, mestinya ini saya khotbahkan Jumat Agung karena Heru telepon saya, Bu Lili, kue siap-siap po, aku nanti takut enggak datang karena takut tidur. Sekarang sudah tak latih, melek ya Bapak Ibu. Dimarahi Kudus, marah Kudus kepada Heru, melek. Nah, judul firman Tuhannya adalah By Your Stripe I Am Healed. Ini sesuai dengan apa yang saya dapatkan pada waktu saya meditate. Tanya Tuhan apa tema Paskah, langsung By Your Stripe I Am Healed. Tulisannya ini Latin Bapak Ibu, By Your Stripe I Am Healed. Langsung tak cari ayatnya, ada di Yesaya 53 dan di 1 Petrus 2 ayat 24. Nah, mumpung ini masa Paskah belum selesai, maksudnya masih seminggu setelah Paskah, jadi firman ini tetap saya bawakan. Harusnya saya hari ini Pak Dedi yang khotbah, tapi saya ngomong wes Pak Dedi aku aja. Kamu nanti minggu pertama karena ini khotbahnya nanti selak kadaluarsa ya Bapak Ibu ya. Ini kan sudah khotbah Paskah kemarin. Nah, tapi tidak ada yang kadaluarsa di dalam Tuhan karena berita salib ini selalu up to date. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang. Salib harus diberitakan. Nah, ayo kita baca 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Bukan menjadi orang berdosa. Sudah dijelaskan oleh Heru, oleh Juan. Menjadi dosa. Bukan orang berdosa ya. Dosanya itu sendiri loh. Karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Elohim. Di dalam Kristus, begitu kita percaya Tuhan, kita ada di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Apa tandanya? Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Lewat apa? Lewat nafas kita. Di dalam nafas kita ada Roh Kudus. Nah, karena roh itu adalah nafas kita, di dalam nafas kita ada Roh Kudus. Kita dibenarkan. Kalau kita tidak benar, tidak mungkin Roh Kudus mau tinggal bersama-sama dengan orang berdosa. Amin. Tuhan itu kudus. Kita harus kudus. Kalau mau ditinggali Tuhan, kita juga harus benar, harus kudus. Oleh sebab itu, ada Roh Kudus karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus lewat kematian dan kebangkitannya. Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita. Nah, kita masuk langsung By Your Stripe I Am Healed. Yesaya 53 ayat 5D. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Kalau di IMB, oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Sudah, bukan belum ya, kita sudah disembuhkan. Berarti kan sudah sembuh, bukan akan. Jadi kita tahu bahwa kita ini sudah disembuhkan. 1 Petrus 2 ayat 24D. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamu telah sembuh. Di IMB, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sama. Jadi sudah disembuhkan, telah disembuhkan. Jadi sudah sembuh. Nah, ada dua pendapat Bapak Ibu, ada dua pendapat. Orang-orang teologi ya, itu berdebat tentang ayat ini Bapak Ibu. Pendapatnya terpecah jadi dua. Pendapat pertama, sembuh di sini adalah kesembuhan dalam arti rohani. Pendapat pertama. Pendapat kedua, sembuh di sini adalah kesembuhan dalam arti jasmani. Mana yang benar Bapak Ibu? Tapi hari ini saya akan menjelaskan melalui ayat-ayat firman Tuhan bahwa kesembuhan yang dimaksudkan di sini adalah dalam arti rohani dan jasmani. Si A ngomong, oh ini rohani tok iki artinya. Oh ini jasmani ini artinya. Enggak, tapi saya mempunyai apa ya?
mempunyai bukti yang kuat bahwa ini bukan hanya rohani ataupun jasmani, tapi rohani dan jasmani. Kita baca 53, Yesaya 53 yang sudah saya baca tadi, ayat 4 sampai 6, langsung 10 sampai 12. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Nah, di ayat ini dikatakan sesungguhnya dia telah menanggung penyakit kita. Penyakit ini artinya apa Bapak Ibu? Grief itu bahasa Inggrisnya grief ya Her ya. Grief itu kesedihan. Iya betul ya. Tapi sesungguhnya tangisan kita, kesedihan, aku kemarin baca kesedihan, kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Sekarang penyakit atau tangisan atau kesedihan itu bisa berarti rohani dan jasmani. Kalau kita sakit, kita sedih enggak? Sedihlah. Kalau kita hidup di dalam struggle, kesusahan, hubungan kita dengan Tuhan enggak baik, kita sedih enggak? Sedih. Jadi itu juga penyakit. Jadi penyakit di sini adalah rohani dan jasmani artinya. Terus penderitaan ayat 4 tadi, kesengsaraan kita atau penderitaan kita yang dipikulnya. Ini juga artinya rohani dan jasmani. Pada waktu Adam disuruh keluar dari Taman Eden, dia menderita banget Bapak. Menderita karena apa? Menderita secara jasmani dan rohani. Dulu di Taman Eden dia tidak usah mengusahakan tanah. Tapi sekarang dia mengusahakan tanah. Yang telah dikutuk lagi tanahnya sama Tuhan. Dengan susah payah engkau akan mengerjakan tanah ini. Sengsara Bapak Ibu. Terus sengsaranya gimana? Terputus hubungan dengan Tuhan. Kalau di Taman Eden dia bisa jalan-jalan pagi-pagi ngomong-ngomong dengan Tuhan. Ini sudah gak bisa lagi. Jadi terputus hubungannya dengan Tuhan. Hawa, apa Hawa? Dengan kesakitan. Engkau akan dengan banyak kesakitan. Kalau saya baca di bahasa Inggrisnya, dengan kesakitan yang bertubi-tubi, yang berlipat kali ganda. Engkau akan melahirkan anak. Engkau akan punya anak. Tapi engkau akan tetap birahi dengan suamimu. Nah, ini yang tidak ada di Taman Eden Bapak Ibu. Dia menderita apa? Sakit. Kalau orang melahirkan sakit enggak jasmaninya? Tak tanyai sekarang. Sakit dong. Pak Hermawan enggak pernah melahirkan. Kalau melahirkan sakit. Terus kesakitan kita dipikulnya itu. Terus kita di saat sakit badani juga sakit rohani Bapak Ibu. Karena merasa terpisah. Dulunya harusnya Hawa pasti mikir dulu harusnya aku enggak mengalami seperti ini. Sakit terpisah dari Tuhan. Itu sengsara. Jadi artinya rohani dan jasmani. Terus ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pemberontakan di sini artinya apa? Pemberontakan, dosa pemberontakan. Rohani Bapak Ibu. Terus kejahatan apa? Kejahatan rohani Bapak Ibu. Orang jahat itu kan jiwanya jahat Bapak Ibu. Rohani. Terus dikatakan oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh. Ayat 6. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tersesat. Berbalik menurut jalan sendiri. Kejahatan kita
Ini kan ada kata-kata tersesat, berbalik menurut jalannya sendiri, dan kejahatan kita. Ini artinya apa? Arti rohani apa jasmani? Rohani, Bapak Ibu. Tersesat, kita harusnya dengan Yesus, terus kita enggak dengan Yesus. Tersesat. Kita harusnya hubungannya baik dengan Tuhan. Ternyata kita terpisahkan karena dosa dan kita tersesat, Bapak Ibu. Itu namanya rohani. Jadi sembuh dalam arti apa? Dalam arti pendapat dalam arti rohani, ya. Ini hal-hal rohani. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kesakitan, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Sakit pada waktu disalib Tuhan Yesus sakit enggak? Sakit. Menderita enggak hatinya? Karena terpisah dari Tuhan. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Tuhan kenapa engkau meninggal? Nah, kesakitan di sini bisa berarti jasmani, bisa berarti rohani. Umurnya akan lanjut selama-lamanya. Kita karena Yesus mati di atas kayu salib, maka kita beroleh kehidupan kekal selama-lamanya. Bisa memerintah bersama dia di surga selama-lamanya. Ini adalah rohani. Bisa juga jasmani Bapak Ibu. Karena kita pakai tubuh kemuliaan ya nanti. Ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Ini saya membaca pakai IMB, ini TB. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang. Yesus sesudah kesusahan jiwanya susah, dia akan melihat terang. Nah, terus jadi 11, membenarkan banyak orang. Yang tadi ayat 11, dia akan membenarkan banyak orang. Membenarkan, kata-kata membenarkan banyak orang ini rohani apa jasmani? Rohani Bapak Ibu ya. Terus kejahatan kita dia pikul. Menanggung kejahatan kita. Menanggung kejahatan itu apa? Rohani Bapak Ibu. Jadi ini rohani. Ayat 12. Ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti bahwa ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Nah Bapak Ibu, sekarang ayat 12 ini apa? Orang-orang besar itu apa? Yang jadi rampasan. Orang besar itu apa? Orang besar itu kita. Kita ini orang besar. Jiwa-jiwa Bapak Ibu. Orang kuat itu apa? Orang kuat sebagai jarahan. Orang kuat dia akan membagi jarahan bersama orang-orang kuat. Orang-orang kuat itu apa? Kalau di sini di bahasa ini dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Kalau di TB-nya ya. TB-nya dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Apa itu orang-orang kuat? Alkitab menerjemahkan Alkitab. Kita lihat Matius 12 ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah diikat barulah ia dapat merampok rumah itu. Siapa orang kuat ini? Kalau lihat perikop di atas itu, orang kuat itu adalah iblis Bapak Ibu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Elohim, maka sesungguhnya kerajaan Elohim sudah datang kepadamu. Nah ini di ayat atasnya itu, Tuhan itu dituduh mengusir roh-roh jahat pakai roh setan, pakai Belzebul. Makanya Tuhan ngomong, kalau aku gak ono roh jahat, berani roh jahat mengusir roh jahat. Kalau roh jahat tidak bersatu, terpecah-pecah, dia tidak akan kuat. 27, 25.
Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Belzebul, penghulu setan, dia mengusir setan. 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. 26. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Elohim, maka sesungguhnya kerajaan Elohim sudah datang kepadamu. 29. Ya ini. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah ia dapat merampok rumah itu. Jadi orang kuat ini siapa? Setan, Bapak Ibu. Iblis. Orang-orang besar itu adalah jiwa-jiwa. Orang-orang kuat itu adalah iblis. Nah, sekarang kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu, dikatakan menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Itu apa? Rohani enggak? Rohani Bapak Ibu artinya. Dan akibatnya kita mati terhadap dosa. Tidak bisa berdosa lagi rohnya. Kita tidak bisa berdosa lagi roh kita. Kalau kita masih bisa berdosa, kalau kita berdosa rohnya, makanya Roh Kudus tidak akan ada di kita. Tapi karena kita percaya Yesus, kita dijadikan orang berdosa, kita mati terhadap dosa, maka Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita. Maka dikatakan Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau tidak mengakui Tuhan tinggal di dalam dirinya, karena memang tidak bisa Bapak Ibu. Karena tidak ada Roh Kudus, karena dia tidak percaya Yesus, karena dia tidak mati terhadap dosa. Kalau kita percaya Yesus, kita percaya dosa kita sudah dipikul di atas kayu salib, dipikul di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Kita mati terhadap dosa. Kita sudah tidak bisa dosa lagi. Kita percaya Yesus, ada materai Roh Kudus tok di sini. Materai roh Elohim di sini. Jadi kita sudah tidak bisa berdosa lagi. Kita orang benar bukan karena perbuatan kita benar, tapi karena kebenaran Kristus sudah diberikan kepada kita. Ini rohani enggak? Rohani Bapak Ibu. Jadi kalau lain tidak bisa menyembah Tuhan di dalam roh, tidak bisa. Rohnya tidak bisa menyatu dengan Tuhan, tidak ada bisa unity, tidak bisa manunggal dengan Tuhan. Karena rohnya masih dosa Bapak Ibu. Tapi roh kita sudah sempurna oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita mati, roh kita mati terhadap dosa. Gak bisa berdosa lagi. Dan kita hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Nah Bapak Ibu, hidup dalam kebenaran sama dengan hidup kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Itu di King James, bahasa Inggrisnya, King James-nya, shall life into righteousness. Jadi kebenaran Tuhan itu diberikan kepada kita. Hidup dalam kebenaran. Jadi berbahagialah kita Bapak Ibu yang percaya Yesus. Karena kita tidak berbuat dosa lagi. Karena kita sudah mati terhadap dosa. Dan kita hidup untuk kebenaran. Karena kebenaran Kristus sudah diberikan kepada kita. Jadi kita orang-orang benar. Jangan ngomong orang berdosa lagi. Oleh sebab itu di gereja ini tidak pernah mengkhotbahkan
perbuatan manusia, tapi mengkhotbahkan tentang karya salib. Karena kita nggak perlu, karena manusia kalau tubuh kita ini memang masih dosa. Karena ini tubuh dosa yang nantinya akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Penebusan itu ada 3. Penebusan roh. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, roh kita ditebus. Kita percaya roh kita ditebus. Penebusan jiwa. Penebusan jiwa itu akan terjadi pada waktu nanti kita mati. Prosesnya jiwa sudah selesai. Penebusan tubuh pada waktu kita rapture nanti. Jadi ada 3 penebusan Bapak Ibu. Roh kita sudah selesai. Yang hidup ini jiwanya belum selesai Bapak Ibu. Karena jiwanya masih diproses. Kita menunggu penebusan jiwa. Pada waktu kita pulang ke surga, jiwanya sudah selesai diproses, sudah ditebus. Penebusan yang terakhir adalah penebusan tubuh. Nah, pada waktu Pak Didi meninggal, suamiku meninggal. Saya ini sedih Bapak Ibu, main gitar di kamar mandi, nyembah Tuhan. Terus saya membayangkan suamiku di mana ya saat ini, lagi ngapain ya. Pertama-pertama dulu kan begitu ya. Terus Tuhan ngomong gini, Tuhan ngomong gini jelas dengan saya. Kenapa kamu sedih? Suamimu itu levelnya sudah lebih tinggi. Apa nek ngomong level, bukan level apa ya? Bukan apa ya? Pokoknya levelnya itu lebih tinggi dari kamu. Dia sudah ditebus rohnya, sudah ditebus jiwanya. Tinggal menanti penebusan tubuh pada waktu nanti rapture. Kamu masih di dunia ini, di dunia 3D, dimensinya lebih rendah. Oh ya dimensinya lebih rendah dari suamimu. Suamimu dimensinya lebih tinggi dari kamu. Kenapa kamu sedih? Harusnya kamu bahagia. Memang kamu tidak bisa melihat dia, tapi dia bisa melihat kamu. Langsung saya bilang, iya Tuhan. Saya memang masih di dimensi 1, di dimensi 3 dimensi. Bumi ini 3D. Kalau suamiku sudah di 5D, 5 dimensi. Dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia. Berarti kita yang lebih rendah toh. Kalau kita tidak bisa melihat itu, tapi si sono bisa lihat kita. Ayo, kita lebih rendah nggak ya? Penglihatan kita terbatas, semuanya terbatas, tapi mereka tidak terbatas. Mereka mau kemana saja bisa. Seperti Filipus, khotbahnya Yuhan kemarin. Filipus tiba-tiba dibawa Tuhan sampai di Asdod. Tiba-tiba sampai di sini. Itu nanti kita kalau pakai tubuh kemuliaan, pakai roh, itu seperti itu Bapak Ibu. Sekarang orang-orang yang sudah mendahului kita itu belum pakai tubuh kemuliaan, dia pakai tubuh surgawi. Dia bukan seperti hantu Gus begitu yang kelewang-kelewang begitu Bapak Ibu, tapi dia pakai tubuh surgawi. Nanti 1 Korintus 15 ada di ayatnya situ. Nah, kita kembali kepada Kejadian ya. Jadi artinya tadi kan rohani ya. Kita kembali ke Kejadian. Dalam kitab Kejadian, waktu pertama kali Adam diciptakan, dia tidak bisa sakit Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa, makanya dia tidak bisa sakit. Ketika dosa berkuasa atas Adam dan Hawa karena makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka sakit penyakit bisa menguasai tubuh Adam. Adam bisa mati. Umurnya Adam tidak sampai 1000 tahun. Karena 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun di bumi ini. Makanya mereka umurnya 960 something. Ya toh. Jadi Adam mati tidak sampai 1 hari. 1 harinya Tuhan. Nah, sakit penyakit berkuasa atas Adam. Atas tubuh dosa. Tubuh dosanya Adam karena dia melanggar perintah Tuhan. Yaitu dia makan buah pengetahuan baik dan buruk. Tuhan harus ngomong kalau kamu makan pada hari kamu memakannya kamu akan mati. Mati akhirnya Adam karena tubuh dosanya. Nah, Kejadian 3 ayat 16 kita baca IMB
Aku akan menambahkan kesakitan selagi engkau hamil. Dia berfirman kepada wanita itu, dan Tuhan berfirman kepada wanita itu, aku akan menambahkan kesakitan selagi engkau hamil dan pada waktu melahirkan anak-anak. Jadi waktu hamil ribut sakit, saya sakit terus waktu dulu hamil, aduh mual dan semuanya. Dan waktu melahirkan anak sakitnya minta ampun. Tapi meskipun demikian engkau tetap menginginkan suamimu, seperti yang saya baca tadi. Nah, ketika Yesus mati di atas kayu salib, yang hari Jumat kemarin kita peringati, dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dan kita dijadikan benar. Di mana dikatakan 1 Petrus 2 ayat 24, kita mati terhadap dosa. Karena Yesus sudah memikulnya di atas kayu salib. Roh kita sudah tidak berdosa lagi. Hidup dan kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita. Maka seharusnya logikanya kalau kita bukan orang berdosa lagi, roh kita sudah tidak berdosa, harusnya kita tidak bisa sakit. Amin. Kita tidak berdosa loh. Tapi kita masalahnya masih pakai tubuh dosa ini Bapak Ibu. Yang penyakit bisa nyerempet Bapak Ibu. Datang ke kita. Tapi kesadaran bahwa kita bukan orang berdosa lagi. Kita bisa menolak semua sakit penyakit itu. Nah, nanti tak ajari menolaknya ya. Terakhir, nah. Sebelum percaya Yesus, kita bisa sakit. Bahkan sakit-sakitan. Tapi setelah percaya Yesus harusnya kita sehat. Tidak sakit-sakit lagi. Kita bukan orang berdosa lagi. Kita lihat Matius 8 ayat 14 sampai 17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Nah, Yesus menjamah tangannya dan sembuhlah demamnya. Kemudian dia bangun dan melayani mereka. Menjelang malam mereka membawa banyak orang kerasukan roh jahat kepadanya. Dia mengusir roh-roh itu dengan sepatah kata dan menyembuhkan semua orang yang menderita sakit. Yesus itu menyembuhkan semua loh orang yang menderita sakit. Jadi logikanya kalau kita sakit datang kepada Yesus pasti sembuh. Amin. Harusnya begitu. Nah, karena semua yang datang kepada Yesus pasti sembuh. Sehingga genaplah firman yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya berkata apa? Ayat 17. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ini artinya adalah kesembuhan rohani dan jasmani. Rohani dan jasmani ini Bapak Ibu. Ini Yesus menggenapi apa yang dikatakan Nabi Yesaya. Rohani dan jasmani, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Rohani dan jasmani, kesembuhannya rohani dan jasmani. Salah satu nama Elohim kita adalah Yehovah Rafa. Yehovah Rafa. YHWH sang penyembuh. Artinya menyembuhkan. Rafa artinya menyembuhkan. Dan ini merujuk pada dokter atau medis. Jadi Yesus ini dokter di atas segala dokter. Rafa Rofe Harofe Rofeka sama dengan YHVH penyembuh. Jadi kalau Yesus kita penyembuh, dia adalah Bapa kita. Kita datang kepada dia dengan segala kelemahan kita, kelemahan tubuh seandainya kita mengalami kelemahan tubuh, kita datang kepada dia. Dia pasti sembuhkan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa Tuhan sembuhkan. Semua yang sakit datang kepada Yesus disembuhkan. Sakit apapun juga. Nah, Amsal 20 ayat 30. Saya cepat ya Bapak Ibu.
bilur-bilur yang berdarah. Ini IMB-nya apa? Memar-memar luka. Kalau IMB-nya memar-memar luka dapat membersihkan kejahatan. Demikian juga bilur-bilur dapat membersihkan lubuk hati. Jadi sampai terdalam ya, membersihkan kejahatan dan lubuk hati. Nah, kalau Tuhan itu memberikan kepada kita Bapak Ibu, itu wholeness, utuh. Tidak separuh-separuh, oh rohani tok tak sembuhno, jasmani ini gak usah, nanti ae. Oh jasmani, rohani ini tak sembuhkan, jasmaninya nanti ndak tak sembuhkan. Ndak ada itu Bapak Ibu. Tuhan kalau memberi itu wholeness itu utuh ya Pak. Tidak hanya menyembuhkan roh kita, tapi juga jiwa dan tubuh kita. Kalau jiwa kita sehat, tubuh kita sehat. Di dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang kuat. Dulu ada mensana apa? Incorpore sano, apa itu? Di dalam jiwa yang sehat terhadap tubuh yang kuat ya, gitu ya. Mensana incorpore sano. Jadi yang menyebabkan sakit ini apa ya? Kira-kira? Jiwa. Jiwamu yang menyebabkan kamu sakit. Kalau jiwamu sehat, sakit penyakit minggir dalam nama Yesus, pasti enggak ada. 3 Yohanes 1 ayat 2. Ayat terakhir, terus tak ajarin bagaimana ya. IMB. Saudara-saudaraku yang kekasih, lebih dari segala hal aku berdoa agar kamu makmur. Makmur, sehat tubuh. Makmur itu apa? Jiwa. Makmur dan sehat sama seperti jiwamu makmur. Kalau jiwa makmur, tubuhnya pasti sehat. Kalau jiwanya ndak makmur, tubuhnya loro, sakit-sakitan Bapak Ibu. Jadi jangan mau dimanipulasi oleh iblis yang bermain di pikiran kita bahwa kesembuhan itu hanya rohani. Percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Ia memberikan itu utuh, wholeness, tidak separuh-paruh. Maka engkau akan mengalami keutuhan itu. Amin.